Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aisyah dari Program Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang naat, manut, dan tawabi. Banyak memang konten YouTube yang membahas tentang naat, manut, dan tawabi. Ada yang berupa animasi dan lain sebagainya. Nah, dalam video ini pun saya ingin mencoba menjelaskan tentang naat, manut, dan tawabi beserta contohnya. Video ini menjawab pertanyaan, apa sih naat, manut, dan tawabi itu? Apa saja jenis naat, manut, dan tawabi? Lalu apa contoh naat, manut, dan tawabi dalam Al-Quran? Yang pertama yaitu pengertian naat, manut. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, perlu diketahui bahwa naat adalah termasuk 4 isim yang biasa mengikuti isim sebelumnya, yang selanjutnya disebut manut. Adapun 4 isim yang biasa mengikuti isim sebelumnya itu adalah naat, ataf, taukid, dan badal. Pengertian naat dan manut. Naat adalah masdar dari kata na'ata yan'atu na'ta. Artinya menyifati. Berarti naat dalam bahasa Indonesia disebut kata sifat. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia kata sifat itu menuntut adanya kata yang disifati. Tidak mungkin ada sifat tapi tak ada yang disifati. Dalam bahasa Arab, kata yang disifati itulah yang disebut manut atau isim ma'ful dari kata naat. Kita ambil contoh dalam bahasa Indonesia, yaitu Zaid yang tampan itu giat dalam belajar. Kata Zaid adalah isim yang disifati, dan yang tampan adalah sifat. Selanjutnya kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Zaidul jamilu mujtahid fid darasah. Kata al-jamil disebut naat, kata Zaid yang disebut manut. Sampai di sini saya menduga pasti sudah paham tentang apa itu naat dan manut. Selanjutnya, dalam sebuah naat kita harus sangat memperhatikan manutnya, karena dalam bahasa Arab naat harus mengikuti manut dalam yang pertama, i'rab, artinya jika manut beri'rab rofa, naat pun harus beri'rab rofa. Yang kedua, ma'rifat dan nakirohnya, jika manut nakiroh, naat pun harus nakiroh. Yang ketiga, muzakkar mu'anasnya, jika manut mu'anas, naat pun harus mu'anas. Yang keempat, mufrad, tasmiyah dan jamaknya, jika manut muzakkar maka naat pun muzakkar. Nah, itulah 4 ketentuan naat atau sifat dalam mengikuti manutnya atau yang disifati. Jadi sekali lagi, jika ingin menentukan dan membuat naat dalam bahasa Arab, harus selalu memperhatikan manut, karena memang naat adalah yang mengikuti manut, bukan sebaliknya. Contoh lain, warna biru merupakan manut, warna merah merupakan naat. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang tawabi. Tawabi sendiri ada 4 macam, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, naat, ataf, taukid, dan badal. Yang pertama naat. Naat adalah isim tabi'i yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau disebut manut. Yang kedua, ataf adalah isim tabi'i yang disambungkan dengan matbu'nya oleh salah satu ataf. Yang ketiga taukid, dan yang keempat badal. Isim tawabi atau isim yang mengikuti isim sebelumnya.
Keadaan suatu kata tidak hanya ditentukan oleh amil sebelumnya, namun juga karena dalam keadaan tawabi. Semua isim yang dalam kedudukan tawabi, i'rabnya mengikuti kata sebelumnya. Pemaparannya berikut ini. 4. Isim tabi'. Tawabi adalah bentuk jamak dari kata tabi' yang artinya pengikut. Dalam ilmu nahwu, tawabi adalah kata yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab atau rafa, nasab, jar, nau atau muzakkar dan muannas, definitif atau nakirah dan ma'rifah, dan jumlah atau mufrad, mutsana dan jamak. Isim yang mengikuti disebut tabi' dan isim yang diikuti disebut matbu'. Tawabi ada 4 macam, yaitu yang pertama na'at. Na'at adalah isim tabi' yang menunjukkan sifat isim sebelumnya atau disebut manut. Na'at mengikuti manutnya pada i'rab, bilangan, jenis, dan definitifnya. Contoh, ini rumah yang besar. Saya membeli 2 buku baru. Saya termasuk mahasiswa muslim. Yang kedua, ataf. Ataf adalah isim tabi' yang disambungkan dengan matbu'nya oleh salah satu huruf ataf. Huruf ataf sendiri ada 9, yaitu waw, fa, summa, au, am, la, lakin, bal, hatta. Contohnya, saya membeli buku dan pulpen. Telah datang Ahmad kemudian Hasan. Telah meninggal Ar-Rasyid kemudian Al-Ma'mun. Yang ketiga, taukid. Taukid adalah isim tabi' yang tujuannya menguatkan matbu'nya sehingga audien tidak bingung dengan pernyataan yang disampaikan. Taukid ada 2 macam, yaitu lafzi dan maknawi. Taukid lafzi adalah mengulang kata muakkadnya. Contohnya, Ahmad telah datang. Saya membeli buku. Sedangkan taukid maknawi adalah menguatkan dengan menggunakan kata berikut. Contohnya, Ahmad atau dirinya telah datang. Para malaikat atau semuanya bersujud. Yang keempat yaitu badal. Badal adalah isim tabi' yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengonfirmasi matbu'nya baik secara utuh atau bagian daripadanya. Kalimat yang mengikuti disebut badal dan kalimat yang diikuti disebut mubdal minhu. Badal terbagi menjadi 3 macam, yaitu badal mutobik, badal ba'du min kul, dan badal istimal. Yang pertama, badal mutabi'. Badal mutabi' adalah yang setingkat antara badal dan mubdal minhu. Yang kedua, badal badhu min kul adalah badal merupakan bagian dari mubdal minhu. Yang ketiga, badal istimal adalah badal merupakan sesuatu yang terdapat pada mubdal minhu. Demikian tadi sekilas pembahasan tentang na'at, manut, dan tawabi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.